Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya praktikan dapat menyelesaikan laporan magang ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna STS IPM MCHRA selaku Rektor Universitas Mandaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Rosvina SEM MCPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mandaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mandaya Mukti. Yang terhormat Ibu Rini Astuti SPTMM selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan praktikan dalam pembuatan laporan magang ini. Yang terhormat Bapak Dodi Wibisana Eskom selaku pembimbing lapangan praktikan. Perkenalkan, saya Anida Nabila Ukseptiani dengan nomor NIM 41224231102336 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Penerapan Aplikasi SIPD atau Sistem Persuratan Disposisi Elektronik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Adapun di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama mengenai latar belakang, kedua profil organisasi, ketiga aktivitas magang, keempat pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Yang pertama mengenai latar belakang. Tidak dapat dipungkiri saat ini kita berada pada era digitalisasi, yang merupakan suatu masa di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Pada era ini, informasi dapat dengan mudah diakses dan disebarluaskan dengan cepat melalui berbagai perangkat digital. Perkembangan teknologi yang pesat ini telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam era digital seperti saat ini, transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap lembaga yang ada, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum tentunya terus berupaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui transformasi digital ini. Dan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital di lingkungan kejaksaan, khususnya pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, ialah dengan mengimplementasikan atau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik atau SIPD. Aplikasi SIPD ini dirancang untuk menggantikan sistem manual dalam pengelolaan persuratan dan disposisi pada kejaksaan. Sehingga dengan penerapan aplikasi SIPD ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi. Dengan adanya aplikasi SIPD ini, tentunya sangat membantu dalam pekerjaan atau aktivitas persuratan dan disposisi pada instansi kejaksaan. Lalu yang kedua mengenai profil organisasi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang pemanggilan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang pewarisan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 Jaksa Agung muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di konferensi serta juga sebagai pelaksana keputusan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis karena hanya lembaga kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diserahkan ke pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Adapun mengenai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun visinya ialah menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Misinya ialah yang pertama, meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. Yang ketiga, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Yang keempat, mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kelima, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun ini merupakan struktur organisasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Di sini ada Bapak Doni Haryono Setiawan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kemudian ada Bapak Dodi Wibesana Eskom selaku Kepala Subbagian Pembinaan. Kemudian ada Bapak Femi Irfan Nasution SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Kemudian ada Bapak Arianto SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Kemudian ada Bapak Herianto Hamonangan SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Kemudian ada Bapak Dizki Liando SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian ada Ibu Rike Novia Dewi SHMH selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang. Selanjutnya mengenai aktivitas magang. Adapun untuk jadwal aktivitas magang, melaksanakan magang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024 dengan jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat setiap pukul 8 sampai 4 sore. Adapun praktikan selama kegiatan magang ditempatkan pada subbagian pembinaan pada urusan kepegawaian. Adapun aktivitas magang yang biasa dilakukan, yang pertama, mencatat surat masuk ke buku catatan atau register surat masuk, kemudian buku ekspedisi, dan buku Kasubagbin. Yang kedua, mengantarkan atau meneruskan surat yang sudah dicatat ke buku catatan tersebut kepada bidang yang dituju. Selanjutnya, yang ketiga, membalas surat masuk yang masuk ke bagian kepegawaian. Kemudian yang keempat, menginput surat-surat yang ada ke aplikasi SIPD. Selanjutnya, praktikan juga selama magang ditugaskan untuk membuatkan surat-surat seperti surat perintah pegawai, surat cuti, surat tugas, surat pernyataan menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, dan surat lainnya. Kemudian yang keenam, membuat daftar hadir atau absensi pelatihan dasar CPNS. Dikarenakan praktikan ketika melaksanakan aktivitas magang itu bertepatan dengan adanya kegiatan pelatihan dasar CPNS, sehingga ketika aktivitas magang praktikan senantiasa ditugaskan untuk rutin membuatkan absensi latsar ini. Selanjutnya yaitu menginput serta merekap dataan absensi para pegawai. Selanjutnya mengarsipkan surat-surat ke dokumen-dokumen yang ada di ruangan arsip. Kemudian selanjutnya mengarsipkan file atau dokumen surat yang ada di aplikasi SIPD dengan sistem per bulan untuk kemudian diarsipkan ke komputer. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Adapun kendala dalam pekerjaan surat menyurat, khususnya pada saat penginputan surat, praktikan seringkali mengalami kendala mengenai server web aplikasi yang sering error, yang tentunya menyebabkan terkendalanya aktivitas persuratan, di mana surat harus segera didisposisi atau diteruskan ke bidang atau bagian yang dituju. Terlebih dalam pekerjaan persuratan itu memerlukan ketepatan waktu. Alhasil, dengan adanya kendala pada aplikasi SIPD ini, jika seharian aplikasi error, alhasil pekerjaan persuratan pun harus dilanjutkan ke hari berikutnya. Adapun solusi yang dapat dilakukan ketika ada kendala tersebut ialah pada pekerjaan atau aktivitas persuratan tentunya dibutuhkan ketepatan waktu pengerjaan. Dan pada saat server web aplikasi yang sering error ini menghambat proses aktivitas persuratan dan juga disposisi yang ada,
Maka alhasil cara atau solusi yang kemudian dilakukan untuk mengatasi terjadinya kelambatan proses penerusan dan disposisi surat ialah dengan disposisi surat secara manual, yakni dengan selembar kertas yang nantinya disposisi surat akan dicatat di kertas tersebut oleh kepala subbagian pembinaan untuk kemudian agar bisa segera diproses. Kemudian selanjutnya mengenai kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulannya ialah dengan adanya aplikasi SIPD atau Sistem Persuratan Disposisi Elektronik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ini merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem administrasi persuratan. Aplikasi SIPD ini tentunya dirancang untuk menggantikan proses manual dalam pengelolaan surat menyurat, sehingga dapat mempercepat proses penginputan, disposisi, dan juga pengarsipan surat. Hal ini memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih efisien dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas administrasi. Akan tetapi, meskipun aplikasi ini memberikan banyak manfaat, penggunaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama terkait dengan gangguan server yang sering terjadi yang tentunya dapat menghambat proses disposisi surat dan mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan dokumen atau surat. Untuk itu, demi meningkatkan kinerja aplikasi SIPD, disarankan agar dilakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkala. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja aplikasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul, serta untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama, adapun saran untuk tempat magang ialah alangkah lebih baik jika bagian yang menjadi tempat magang para pemagang dapat memberikan penjelasan terkait deskripsi pekerjaan yang biasa dilakukan di bagian tersebut, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menjalankan pekerjaannya, khususnya pada saat awal-awal magang. Kemudian yang kedua, adapun pada saat melaksanakan aktivitas magang pun, pemagang atau mahasiswa perlu sedikitnya mengetahui deskripsi pekerjaan yang akan dikerjakan ke depannya, agar pada saat jam kerja sudah berlangsung, mahasiswa tidak banyak menganggur, atau mahasiswa pun dapat berinisiatif sendiri dengan menanyakan kepada para pegawai yang ada mengenai hal atau pekerjaan yang dapat dibantu oleh pemagang atau mahasiswa, yang tentunya dapat membantu dalam mengasah keterampilan mahasiswa dalam bekerja, sehingga nantinya dapat berguna di dunia kerja yang nyata. Adapun yang ketiga, saran bagi perguruan tinggi ialah sebaiknya kampus dapat memberikan penjelasan atau informasi mengenai timeline atau pelaksanaan magang yang akan dilakukan oleh mahasiswa dengan sejelas-jelasnya, sehingga mahasiswa pun dapat mempersiapkan diri dan hal lainnya dari sebelumnya terkait informasi magang yang telah didapatkan sebelumnya, seperti tempat magangnya dan lain sebagainya. Adapun mengenai refleksi diri, magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tentunya banyak hal yang dapat atau diperoleh oleh praktikan. Dengan adanya kegiatan magang ini tentunya semakin memperkaya pengetahuan serta meningkatkan skill praktikan, terutama dalam hal penggunaan Microsoft Office, yang tentunya hal tersebut akan sangat berguna bagi praktikan di dunia kerja nanti. Selain itu, magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung juga memberikan pelajaran bagi praktikan mengenai pentingnya dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, disertai dengan tuntutan pekerjaan yang beragam. Magang ini juga meningkatkan ketelitian praktikan ketika sedang bekerja dan kemampuan dalam memecahkan permasalahan, serta mengajarkan mengenai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Manajemen waktu juga menjadi aspek penting yang dilatih, di mana praktikan belajar untuk disiplin dalam bekerja. Mungkin di sini saya lampirkan beberapa dokumentasi kegiatan magang selama saya melaksanakan aktivitas magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.